Karena sebagai seorang musisi kita juga perlu pengetahuan yang lain untuk melengkapi permainan instrumen kita. Hai teman-teman Dara, welcome back. Hari ini saya mau sedikit chit-chat aja. Jadi sebenarnya ini adalah topik yang dulu sering banget ditanyakan ke saya. Tapi kebetulan kemarin tuh ada yang DM dan tanya juga, Kak, kalau sekolah musik itu belajar apa aja sih? Ya karena ini bener-bener dulu tuh saya sering banget ditanyain, di sekolah musik tuh cuma main gitar aja atau ada pelajaran yang lain. Nah mungkin di video ini bisa memberikan sedikit insight buat kamu yang penasaran di sekolah musik tuh ngapain aja sih. Dan mungkin ini juga bisa membantu kalau memang kamu ingin serius untuk meneruskan edukasi di bidang musik. Tapi sebelumnya saya mau kasih latar belakang dulu bahwa saya dulu ngambil pendidikan musik itu 2 kali. Jadi satu di Indonesia, satu di Austria. Jadi mungkin nanti juga teman-teman bisa dapat perspektif apa sih bedanya di antara dua negara ini. Jadi yang pertama saya mau membahas yang di Indonesia dulu nih. Waktu itu saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan untuk jurusan musik. Nah ketika masuk jurusan musik ini, kita itu sebenarnya ditawarkan untuk memilih satu peminatan yang ingin kita fokuskan. Jadi waktu itu pilihannya ada music performance atau musik pertunjukan, ada music education, ada music therapy, ada komposisi, ada sound engineer, ada kayak manajemen musik gitu ya, kayak untuk mengatur konser dan lain-lain, jadi lebih di belakang layar. Ada juga lalu ada juga kontemporer, musik kontemporer atau jazz sebenarnya di situ. Kurang lebih itu sih peminatan yang ada. Jadi begitu kamu masuk, kamu harus memilih satu peminatan. Dan waktu itu saya memilih peminatan music performance. Jadi khusus memang untuk belajar gimana sih caranya kita jadi seorang performer untuk memberikan sebuah konser. Oke, jadi itu yang di Indonesia. Lalu yang di Austria sebenarnya sama juga konsepnya. Jadi begitu kita masuk, kita juga ada peminatan yang harus kita ambil. Mungkin dari segi peminatannya sendiri kurang lebih sama seperti yang di UPH itu. Mungkin yang membedakan di Austria itu waktu itu ada peminatan alte musik. Jadi musik yang menggunakan instrumen-instrumen dari zaman barok atau Renaissance. Ya, jadi itu ada pelajarannya di situ. Lalu ada sejarah musik juga ada yang khusus buat sejarah musik. Untuk teori musik juga ada. Ya, jadi peminatannya kayaknya lebih bervariasi di Austria. Waktu itu saya ngambil peminatannya music education, tapi yang spesifik untuk instrumen, jadi untuk gitar waktu itu. Karena music education sendiri ada 2 ya di situ, yang satu yang untuk ke sekolah umum gitu, mengajar sebagai guru musik, atau yang satu lagi spesifik ke instrumen tertentu. Ya, jadi nanti kamu jadi guru instrumen, guru gitar kah, guru violin kah, guru piano kah, kayak gitu ya, jadi lebih spesifik. Nah sekarang secara mata pelajarannya kurang lebih sih secara general sama ya. Jadi kalau nggak salah sih seingat saya yang sama itu ya sejarah, teori, dan si majornya ini. Oke, lalu kita ada peminatan secondary, jadi yang kita mau ambil di luar instrumen kita juga ada. Contohnya waktu di Indonesia saya ambil violin, tapi kalau di Austria saya ambil computer musik. Jadi gimana caranya menciptakan musik tapi menggunakan peralatan digital ya, jadi kayak pakai software seperti itu. Jadi kurang lebih sama, tapi yang membedakan nanti adalah mata kuliah yang spesifik ke peminatan yang kamu ambil. Contohnya kalau music performance ya kamu lebih banyak porsi di mata kuliah gitarnya. Lalu kalau music education, gitarnya tetap ada, tapi ada juga pelajaran pendukung kayak gimana caranya kamu ngajar, gimana bikin silabus kalau mau ngajar gitar. Terus nanti kamu juga ada praktek ke sekolah-sekolah musik. Yang paling saya suka sebenarnya ada pelajaran psikologi, karena dari situ saya bisa belajar untuk mengerti gimana sih kalau menghadapi murid yang berbeda-beda. Ya, jadi itu penting banget. Perbedaannya sebenarnya sangat jelas di mata kuliah adalah kalau di Indonesia tuh masih ada pelajaran umum yang kayak agama, leadership, yang kayak kita belajar di sekolah lah, ada PPKN gitu kan. Jadi ada pelajaran-pelajaran itu yang menurut saya sih kurang relevan ya untuk berada di mata kuliah jurusan musik. Tapi mungkin itu ya
udah sistem pembelajaran kita seperti itu, jadi ada pelajaran kayak gitu. Tapi kalau di Australia tuh benar-benar nggak ada pelajaran yang di luar musik, jadi harus related sama musik. Jadi nggak ada tuh kayak belajar leadership, agama, apalah yang nggak ada relevansinya gitu. Tapi di Austria ada porsi SKS di mana kamu bisa ngambil mata kuliah yang bukan peminatan kamu. Jadi misalkan saya kan music education ya. Kalau misalkan saya mau ngambil pelajaran dari si music performance bisa. Kalau misalkan saya mau ngambil pelajaran dari si music komposisi bisa. Jadi itu adalah kebebasan di situ. Jadi ada sedikit kebebasan tapi tetap berada di ranah musik. Jadi itu dia mata kuliah yang selama ini saya pelajari sewaktu berkuliah di Indonesia dan di Austria. Ada beberapa perbedaannya, tapi itu harus kamu cek lagi kalau misalkan kamu tertarik untuk belajar lebih lanjut di universitas musik, harus lihat spesifik dulu di website masing-masing ya. Apa aja sih yang mereka ajarkan, apa yang mereka tawarkan, dan apakah itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena jangan sampai kaget sampai kamu masuk ke satu universitas, kok ngajarinnya cuma ini doang gitu. Jadi harus benar-benar dilihat dulu di websitenya. Ya, jadi buat kamu yang masih penasaran anak musik tuh belajar apa sih, kita nggak cuma main instrumen doang kok. Karena sebagai seorang musisi kita juga perlu pengetahuan yang lain untuk melengkapi permainan instrumen kita. Ya makanya di situ kita harus tahu sejarah, tahu teori, dan lain-lainnya. Oke, semoga videonya bisa bermanfaat. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.